Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di sini. Kita akan membahas tentang bagaimana sih amanah itu sepengaruh apa ya? Sepengaruh itulah terhadap suatu organisasi Islam yang ada pada saat ini. Tentunya kan apalagi bahas soal Islam juga organisasi, tentu perlulah kita itu membahas lebih dalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan pemateri, di mana beliau juga aktif di berbagai organisasi Islam. Ya tentunya nanti akan menjabarkan lebih luas tentang amanah di dalam organisasi Islam tersebut. Sebelum kita lanjut membahas tentang amanah di dalam organisasi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Yang pertama saya Rohit Syawaldi sebagai mahasiswa manajemen dakwah semester 6, dan Mbak Siva ya. Iya. Mbak Siva Janati. Siapa? Siti Wasifah Ya, Siti Wasifah Janati. Ya, ini juga merupakan seorang mahasiswa semester 6 yang aktif di program studi manajemen dakwah. Dan di sini ada materi yang sangat paham akan organisasi Islam, yakni Salman Al-Farisi. Nama saya Muhammad Salman Al-Farizi. Sekarang itu menjadi diamanahi juga menjadi pengurus di salah satu organisasi. Ya, oke, cukup. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan next langsung kepada materi. Oke. Nah, sekarang kan banyak ya, kayak contoh organisasi Islam itu secara strukturalnya sudah maju, secara formaturnya sudah tertata. Akan tetapi amanah itu tidak terlalu dikedepankan begitu. Menurut saya pemandangan fenomena yang kayak gitu itu bagaimana? Pemandangan dalam segi strukturalnya maksudnya. Ya, kalau kita memandang organisasi Islam ya terutama dipandang seperti selayaknya suatu tanggung jawab tentu dari orang tersebut ataupun individu tersebut memiliki yang namanya amanah. Kenapa saya kok katakan begitu? Karena ketika teman-teman itu sudah dibaiat ataupun kalau bahasanya organisasi itu disumpah sediakan menjadi seorang petugas organisasi, ya itu sudah dimasukkan ke dalam amanah, baik dia menjadi seorang pemimpin maupun menjadi anggota di dalamnya. Karena kalau sampai dia tidak paham perihal amanah tersebut, maka ya ditinggalkan organisasi. Ya, juga kan banyak fenomena-fenomena yang terjadi pada saat ini. Ini dimana ketika sudah dikasih kayak tanggung jawab itu malah menghilang akibat lebih mementingkan uang. Nah, hal yang seperti itu kan perlunya perlu untuk dievaluasi kembali. Dalam hal ini menurutnya sampean, kalau ada nih seorang pemimpin, nah lantas dia hanya mementingkan uang saja gitu, mengharapkan kalau ada kan suatu organisasi itu dari lembaga memberikan uang terhadap organisasi tersebut, nah, hanya mengharapkan itu saja, tidak menjalankan amanah sebetulnya. Menurut saya itu kayak gini. Ya, kalau dari kita ya organisasi Islam itu kan bukan organisasi profit gitu. Kita itu cuma organisasi non profit. Jadi untuk pendapatan keuangan dari organisasi ini yang terus berjalan ya tentu perlu usaha sendiri. Bahkan terkadang ada beberapa masa itu mencalonkan diri ya tentu orang-orang yang sudah selesai dengan ekonominya. Oleh karenanya kalau semisal tidak siap dalam segi ekonomi ataupun tidak mampu untuk menggerakkan organisasi
organisasi ini hanya karena uang susah, karena tidak murni 100% organisasi itu berjalan hanya karena uang, hanya karena ekonomi, tidak. Akan tetapi juga dari loyalitasnya, dari segi solidaritasnya, kekompakannya, dan juga saling menjaga amanahnya. Karena kalau hal tersebut tidak dijaga, kita pastikan organisasi itu akan hancur, begitu sih. Ini dan tadi kan kalau dalam organisasi tentunya kita punya kesibukan masing-masing ya. Nah di situ kadang ada menyampingkan sebuah amanah daripada menyampingkan amanah daripada kepentingan kita sendiri. Kita lebih menjalankan kepentingan sendiri, sedangkan tugas kita atau amanah kita dalam sebuah organisasi itu ditinggalkan. Nah itu menurut saya gimana Pak? Iya. Kalau dari segi amanah begitu, selayaknya seorang manusia kan ya, amanah yang kita anut itu tidak hanya selesai di organisasi, tapi dalam kita semisal kuliah itu juga amanah dari orang tua kita, terus kita bekerja itu juga amanah dari bos kita kan gitu. Hingga akhirnya kedua amanah tersebut itu kan terbentur begitu. Ya tinggal dipilih saja begitu. Kalau dari segi dari saya pribadi begitu, sekiranya dia mampu membagi waktu. Maksud saya, kalau sekiranya organisasi sudah selesai 1 jam semisal, dia diganti ke kepentingannya itu. Kalau cuma kepentingannya hanya sekedar have fun ataupun kepentingan yang tidak ada tidak punya, tidak terlalu urgent begitu, tapi disepelekan amanahnya di organisasi, itu yang menurut saya perlu dievaluasi, perlu ditegur setegur-tegurnya. Karena memang banyak beberapa itu ya yang menyepelekan dalam organisasi, hingga akhirnya organisasi itu kelimpangan karena tidak ada sosok seorang pemimpin. Itu Atas ketika ada nih seorang anggota yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, seumpama sampean sebagai ketua, lantas apa yang perlu dilakukan kepada anggota tersebut? Oke. Kalau dari organisasi ya, pastinya tentu ada yang namanya aturan-aturan di situ ataupun kode etik. Kalau dalam pembelajaran itu juga jadi guru itu juga ada kode etik, ada organisasi juga ada kode etik. Kalau nggak salah namanya itu ada ERT ya, ataupun peraturan organisasi. Ya tergantung dia tidak aktif karena tidak menjaga amanahnya karena apa, itu juga tergantung. Kita murni tidak sepenuhnya langsung kamu tidak menjalankan amanah sesuai dengan aturan, tidak mesti. Kita masih ada aturan-aturan, 1 kali teguran, 2 kali teguran, baru kalau sampai 3 kali situ baru kita keluarkan dari pengurus ataupun petugas organisasi. Kita mencari yang lebih layak. Untuk tadi kan sudah disebutin kalau bagaimana caranya menegur anggota karena tidak amanah. Nah di situ cara ketua atau pemimpin untuk mengevaluasi lebih lanjut. Nah itu apakah ada ini seperti kajiannya atau gimana dalam biar anggota tersebut makin mengerti tentang amanah. Kalau dari segi kajian ataupun perihal amanah ya, kajian ataupun diskusi santai perihal amanah, kita tidak terlalu banyak sih, cuma lebih ke evaluasi. Di sana kita rapat biasanya 1 bulan ataupun 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Kita rapat adakan evaluasi kepengurusan ataupun petugas organisasi di sana. Nah di sana juga kita sedikit biasanya dari ketua itu, dari pemimpin itu memberikan suatu nasihat agar
ya anggota-anggotanya tetap aktif, tetap mengikuti amanahnya sesuai lah dengan tanggung jawabnya. Intinya harus selesai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Begitu sih. Nggak sampai ada seminar atau gimana, hanya evaluasi. Mungkin cuma kajian itu lebih ranahnya ke kajian kepemimpinan, bukan perihal amanah, tapi kajian kepemimpinan. Itu sih. Tapi secara nggak langsung tetap tidak menyampaikan amanah gitu. Ya, Tetap di setiap harinya diajarkan ya itu gitu. tetap lah. Kalau semisal dia tidak hadir, ya kita lah selaku seorang pemimpin menegur ataupun menghubungi buat datang kalau semisal tidak hadir. Karena itu juga salah satu tanggung jawab kan. Begitu. Lepas hidupnya sampean nih apa sih hubungannya amanah dengan organisasi ini? Kok bisa suatu organisasi itu harus amanah gitu? Sepengaruh apa? Pengaruh banget menurut saya. Karena kalau kita tidak mengenal yang namanya amanah, berarti kita tidak mengenal yang namanya tanggung jawab. Karena di dalam tanggung jawab itu ada amanah-amanah yang kita diberikan, bukan kita berikan, tapi kita diberikan oleh anggota, oleh orang-orang atas kita, pemimpin-pemimpin atas kita, dan oleh di bawah kita. Karena organisasi yang tidak memiliki jiwa tanggung jawab yang penuh ataupun memiliki amanah yang baik, saya rasa organisasi itu akan segera hancur. Amanah aja ditinggalkan begitu kan. Tidak hanya di organisasi Islam aja, beberapa organisasi ya baik organisasi profit maupun non profit. Misal contoh di profit lah, di perusahaan begitu kan. Kalau semisal tidak amanah, maka akan banyak yang korupsi. Kan larinya di situ. Kalau di organisasi non profit kayak contoh NU, Muhammadiyah maupun organisasi mahasiswa kayak PMI, HMI dan lain-lain, susah ya buat membahas perihal korupsi. Akan tetapi di sana juga memiliki amanah. Kenapa saya katakan begitu? Karena setiap kalau kita mengajak seseorang buat masuk ke dalam organisasi itu, kita diskusikan perihal agama ini gitu. Kalau tidak dilaksanakan secara baik, berarti kita meninggalkan amanah itu juga. Begitu. Oke baik, terima kasih kepada pemateri karena memaparkan dari berbagai asumsi ya, berbagai perspektif pandangan juga bagi organisasi tentang amanah. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.